menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul "Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan". Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kami mengundang anak-anak kami untuk
yang rajin,
hukumannya. Dan begitu juga kalau adik-adik menuruti firman Tuhan, adik-adik akan diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Nah, seperti pada Mazmur 19 ayat 1-8 tadi, Tuhan mengajak kita supaya kita berpegang pada firman Tuhan, dan kita berbahagia dengan rasa syukur, dan satu lagi supaya kita tidak dapatkan malu. Tuhan mengasihi orang-orang yang melakukan kehendaknya dan taat pada Taurat-Tauratnya, dan orang itu disebut sebagai orang yang berbahagia karena sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Ketaatan yang dimaksud adalah dengan tidak meremehkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu apa ya Kak? Nah, yang pertama itu peringatan Tuhan, yang kedua jalan Tuhan, yang ketiga titah Tuhan, yang keempat ketetapan Tuhan, yang kelima perintah Tuhan, dan yang terakhir hukum Tuhan. Untuk apa firman Tuhan itu diberikan ya? Supaya kita jauh dari dosa, jauh dari malu, dan menjadi lebih baik. Adakah hukuman bagi orang yang taat pada firman Tuhan ya Pak Winda? Ada. Oh ya, tidak ya. Tuhan tidak menginginkan orang yang tidak taat, sehingga Tuhan akan menegur orang-orang yang tidak taat. Akibat tidak ketaatan itu kepada firman Tuhan, kita akan menolak dengan orang yang suka melawan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita diajak untuk membuktikan kecintaan Tuhan dengan segenap hati dengan cara yang pertama, dengan rajin membaca Alkitab di rumah. Nah, adik-adik rajin gak ya buka Alkitab di rumah? Dan kakak yakin adik-adik pasti rajin ya membuka Alkitab di rumah. Dan yang kedua, bernyanyi dan memuliakan setiap hari. Nah, adik-adik di sini kita setiap hari Minggu beribadah online, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kita melatih diri untuk melakukan yang baik dan yang benar. Adik-adik, Pak Winda ada video, kita saksikan bersama-sama ya. Check it out. Taat kepada firman Tuhan, sumber kebahagiaan. Adakah guru menghukum siswanya yang baik? Tentu tidak kan adik-adik, malah guru akan bangga jika siswanya rajin belajar dan nilainya bagus serta naik kelas. Begitu juga Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak sekolah minggu HKBP Melati. 1. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, suka merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, menghafal ayat firman Tuhan. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan seperti membantu kakak, abang, adik, teman, orang tua. Tidak boleh berantem di sekolah. Dan yang terakhir, selalu ibadah online. Nah adik-adik, kakak akan memberi satu ayat nih agar adik-adik taat pada firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
simak cerita perjalanan Tuhan Yesus yuk adik-adik. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan cara melakukan 5 poin berikut ini. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, menghafal firman Tuhan. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Sebab taat kepada firman Tuhan akan bahagia. Tuhan Allah akan memberkati dan mendapatkan kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya bukan? Ya, semoga video yang ditonton ini adik-adik dapat belajar untuk membuktikan bahwa kita sangat mencintai Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan, dan melakukan hukum-hukum Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, setelah dari ibadah online ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami seperti biasa Tuhan. Engkau berkati hari-hari kami, Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau tetap juga memberikan kami kesehatan. Engkau jauhkan kami dari virus-virus yang sedang menyebar di sekeliling kami Tuhan. Engkaulah yang melindungi kami Bapa, menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Dengan doa dan permohonan kami, terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita ucapkan